Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 50 demikian. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara sekalian, semua orang bisa menjadi objek penghakiman orang lain, sebab orang lain hanya bisa melihat apa yang nampak dari luar. Terlebih lagi jika kita memiliki masa lalu yang kelam, karena kita telah hidup dalam dosa. Walaupun sudah bertobat, cap sebagai orang berdosa tidak akan bisa segera dihapus. Itulah yang dialami perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh Simon, seorang Farisi. Perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa itu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, lalu mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi yang dibawanya. Mereka menghakimi perempuan itu sedang melakukan perbuatan yang tidak sopan, apalagi sampai mengurai rambutnya di muka umum. Hanya perempuan yang amoral yang melakukannya. Padahal perempuan itu berbuat demikian sebagai ekspresi dari penyesalannya yang mendalam akan dosa-dosanya dan kerinduannya yang besar untuk diampuni dan diubahkan. Itulah sebabnya dia tidak peduli apapun. Yang ada di pikirannya hanya Tuhan Yesus, satu-satunya yang bisa dia harapkan menolongnya. Selain menghakimi perempuan itu, mereka juga menghakimi Tuhan Yesus. Mengapa ia tidak menjaga kehormatannya? Kalau memang dia adalah nabi, seharusnya dia tahu siapa perempuan itu dan tidak membiarkannya berbuat demikian. Usir saja dia. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus membiarkan perempuan itu melakukan semua itu karena Tuhan Yesus melihat hatinya, motivasinya yang mendorong dia melakukan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, jika kita ada di posisi itu, semua orang menghakimi kita, apa yang harus kita lakukan? Jika penghakiman itu merupakan konsekuensi dosa, seperti halnya perempuan itu, kita harus menerimanya dan mulai hidup di dalam pertobatan. Ampuni semua yang menghakimi kita dan tetap lakukan yang baik dengan setia. Sampai akhirnya orang melihat bahwa kita memang sudah bertobat. Menghapus cap buruk membutuhkan waktu dan bukti. Jika kita berbuat apa yang benar tetapi dihakimi seperti Tuhan Yesus, jangan terintimidasi lalu berhenti melakukannya. Melainkan tetaplah melakukan yang benar dengan berani. Ampuni orang-orang yang telah menghakimi kita dan serahkan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan yang tahu isi hati kita akan membela kita seperti Dia membela perempuan itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan menghadapi penghakiman orang lain dengan sikap yang bijak. Amin.